Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ikhwani fiddin wa akhwati bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan tentu nikmat yang besar lagi Allah berikan kepada kita adalah kita dimudahkan untuk berada di masjid, belajar ilmu agama, duduk bermuajahah, merealisasikan salah satu hadis Nabi kita SAW yang seringkali kita dengar, yaitu mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Hadis yang selalu hampir setiap kali para dai ataupun para guru-guru kita menyampaikan di masjid, yaitu tentang keutamaan majelis ilmu di masjid, di mana kemudian tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa membaca Al-Qur'an, saling mengajarkan di antara mereka Al-Qur'an, kecuali akan datang kepadanya ketenangan hati, ketentraman jiwa, rahmat akan diturunkan, dan kemudian malaikat-malaikat bahkan akan melindungi mereka, serta kemudian mereka namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan demikian, mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan kita berharap juga bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi mizan hasanah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah taala kita akan sedikit ngaji yang ringan, belajar bersama tentang sejarah peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melawan orang-orang musyrikin. Kita tahu Rasul alaihi salatu wassalam di tahun kedua Hijriyah pernah menorehkan sejarah yang gilang gemilang, di mana Rasulullah SAW memenangkan peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Disitulah kemudian tokoh-tokoh musyrikin tumbang dan mati di perang tersebut. Tak terkecuali Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain hampir 100 orang lebih, atau disebutkan dalam riwayat ada lebih dari 70 orang meninggal atau mati di medan perang tersebut. Sehingga catatan sejarah itu menjadikan mereka orang-orang musyrikin menjadi marah besar terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin yang kala itu sudah hijrah ke Madinah. Sehingga disebutkan Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, tokoh-tokoh muda yang kala itu kemudian masih hidup, mengumpulkan lebih kurang atau tidak kurang dari 3.000 pasukan. Dari mana pasukan itu sampai kemudian terkumpul 3.000? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hisham, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan yang lainnya dari para ulama siyar, bahwa mereka mengumpulkan sampai jumlahnya 3.000 karena mereka menggunakan harta-harta mereka untuk memang diniatkan balas dendam. Sehingga pasukan musyrikin Quraisy itu sesungguhnya tidak sampai 3.000, tapi mereka sewa pasukan-pasukan yang kemudian mereka dapati dari kabilah-kabilah yang kemudian ada di luar kota Mekah. Saking seriusnya mereka pun bayar pasukan-pasukan itu dengan bayaran yang cukup mahal. Sehingga terkumpullah tidak kurang dari 3.000 pasukan perang yang lengkap persenjataannya. Kabar itu didengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi di malam hari dengan mimpi yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, di mana Rasul kita SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau dilindungi oleh tameng-tameng yang kokoh dan kuat.
Kemudian beliau juga diperlihatkan dalam mimpinya tersebut, di mana beliau melihat ada sapi yang disembelih. Dan beliau juga melihat di mimpi tersebut, di mana Allah perlihatkan bahwa ada pedang yang beliau miliki gompel, atau kemudian terluka pedangnya. Maka mimpi tersebut diceritakan oleh Nabi kita SAW kepada para sahabat di esok harinya. Sehingga kemudian para sahabat spontan bertanya kepada Nabi kita SAW, apa yang kau takwilkan dari mimpi tersebut? Maka beliau menyebutkan satu di antaranya adalah bahwa mimpi tersebut kita akan bertahan di Madinah. Karena yang dimaksud dengan tameng-tameng yang kuat itu adalah kota Madinah yang bisa kemudian kita jadikan tempat untuk berlindung. Karena serangan mereka tidak akan kemudian bisa sampai ke rumah-rumah kita kecuali kita bentengi mereka dengan kota Madinah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, kenapa beliau alaihi salatu wassalam diperlihatkan dengan pedang yang gompel? Salah satunya adalah, kata beliau, akan ada di antara kita yang wafat, akan ada di antara para sahabat yang kemudian syahid di medan perang tersebut. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Sehingga apa yang diterangkan oleh Nabi SAW ini menjadikan para sahabat mengira bahwa Nabi SAW akan bertahan di kota Madinah. Karena melihat bahwa tadi yang terangkan oleh Nabi SAW dalam mimpinya itu menjadikan Madinah itu tempat bertahan. Tapi ternyata keadaan berubah ketika sahabat-sahabat muda yang kala itu belum sempat ikut perang Badar. Kita tahu tahun sebelumnya, di tahun kedua Hijriah, karena perang Uhud itu nanti insya Allah akan terjadi saya akan ceritakan terjadi di tahun ketiga. Para sahabat muda yang tidak sempat ikut perang Badar dan mereka mengetahui bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, maka mereka ghibtoh. Mereka menginginkan untuk apa? Merasakan hal yang sama, mendapatkan kemenangan, sebagaimana para sahabat yang kala itu ikut bersama Rasulullah SAW di perang Badar. Sehingga di antara mereka anak-anak muda berkata kepada Nabi kita SAW, kenapa kita tidak sambut saja di luar, wahai Nabi? Resikonya kalau kita bertahan di Madinah akan mungkin berefek pada anak dan istri-istri kita. Sehingga kemudian sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar Siddiq, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar ibn Khattab pun akhirnya merespon usulan mereka para sahabat muda. Seraya mereka menahan dengan tangan-tangan mereka, menahan dengan sikap-sikap mereka untuk tidak kemudian usul lagi kepada Nabi kita SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh Abu Hurairah orang yang paling senang dan menampung usulan-usulan yang mungkin disampaikan oleh para sahabatnya. Sehingga mereka para sahabat tua menahan para sahabat muda, sudah cukup. Nabi saja yang nanti menentukan. Tapi karena Rasulullah SAW sudah mendengar itu, sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma ra'aitu rajulan aktsaru masyiratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendapati ada orang yang lebih menyukai untuk bermusyawarah lebih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad ketika diusulkan demikian pun, beliau pun pulang ke rumahnya. Seakan-akan terlihat oleh para sahabat, beliau belum berani memutuskan. Sehingga ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, para sahabat muda itu, bahasa gampangnya dimarahin sama sahabat-sahabat yang senior. Kenapa kalian harus usul seperti itu? Kita tinggal manut saja. Akhirnya para sahabat ini berusaha untuk mendorong Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lainnya untuk ke rumah Rasulullah SAW, menganulir usulan sahabat-sahabat muda. Tapi begitu kemudian sampai ke rumah Rasul kita alaihi salatu wassalam, ternyata Rasulullah SAW keluar sudah dengan pakaian baju perangnya. Subhanallah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tidaklah pantas seorang nabi ketika sudah labitha salimatahu, ketika dia sudah menggunakan baju perangnya, kecuali dia akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun keluar dengan para sahabat yang kemudian akhirnya di sini muncullah nampak dan terlihat sikap-sikap orang munafik pada saat itu. Kita tahu bahwa di tahun tersebut Abdullah bin Ubay bin Salul belum sama sekali terlihat sebagai orang munafik. Kapan Ustaz terlihat sebagai orang munafik dan kemudian jelas dipahami oleh para sahabat? Yaitu di tahun 9 Hijriah, tepatnya di perang Tabuk, di mana kemudian turun ayat surah Al-Munafikun yang kemudian turun kepada mereka. Ini baru terlihat
Artinya, bayangkan Rasulullah SAW hidup bersama orang-orang munafik pada saat itu, dan Rasulullah tahu siapa mereka, tapi tidak langsung kemudian dibuka oleh para sahabat, atau tidak dibuka oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat. Menunjukkan bahwasanya kemunafikan bukan sama seperti kemudian kita melawan orang-orang kafir harbi, tidak sama. Ya, kemunafikan itu adalah hal-hal yang kemudian tersembunyi pada diri seorang hamba. Oleh karena itu mensikapi orang munafik dengan mensikapi orang kafir itu berbeda. Bahkan orang kafir sekalipun, ketika kemudian mereka golongannya adalah kafir dhimmi dengan kafir harbi, itu juga berbeda sikapnya. Nanti insya Allah dijelaskan oleh para ulama kita. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Maka Rasulullah SAW melihat ada tokoh orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul mulai berkata dan mengompori para sahabat yang lain dan kaum muslimin pada saat itu untuk tidak ikut perang. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia mengatakan, Ata'a Muhammad al-ghilmana wa sibyan wa asana. Muhammad ini, kalau bahasanya dia ya, ini bodoh sekali ini. Malah ikut anak-anak muda. Kenapa harus keluar dari Madinah? Padahal kita sudah jelas, kita lebih baik bertahan di Madinah. Kenapa harus keluar? Sedangkan dia malah memaksiati atau tidak mau mengikuti usulan sahabat-sahabat yang cenderung lebih memiliki khibrah ataupun pengalaman. Nah, kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang kemudian akhirnya dikembangkan oleh orang-orang munafik di sekitarnya, yang kemudian akhirnya Rasulullah SAW begitu mengumpulkan tidak kurang dari 1000 pasukan, ternyata harus kehilangan 300 diantaranya. Kenapa? Karena mereka mendengar desas-desus provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan, yang tadinya sudah 1000 orang dikumpulkan oleh Nabi SAW untuk berjihad, akhirnya mereka mundur 300 diantaranya. Subhanallah. Inilah yang kemudian terjadi di detik-detik di mana Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berperang di perang Uhud. Akhirnya Rasulullah SAW, singkat cerita, beliau mengajak para sahabat yang jumlahnya 700 orang tersebut menuju ke medan Uhud. Kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sempat disebutkan oleh para ulama kita dari riwayat-riwayat yang ada, ditawari oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, untuk kemudian mereka bergabung di pasukan kaum muslimin. Ya, ada salah seorang yang kemudian menawari Nabi kita SAW, kabilahnya ikut berpartisipasi dalam perang tersebut. Kenapa? Karena mereka tinggal di sekitar Madinah. Harapannya orang-orang ini bisa kemudian mengambil ghanimah kalau mereka menang. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, di mana beliau pernah mengatakan, la nasta'in bil musyrikin li qitalil musyrikin. Kita tidak mungkin akan minta tolong kepada orang-orang musyrikin untuk memerangi orang-orang musyrikin. Artinya tidak perlu kemudian kita minta tolong kepada mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bertahan dengan pasukan yang cuma jumlahnya hanya 700 orang tersebut. Kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ketika beliau berada di medan Uhud, beliau sudah menyebutkan kepada para sahabat tentang strategi perangnya. Di mana Rasul kita alaihi salatu wassalam, ya, menempatkan tidak kurang dari 70, atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan 50 pemanah ulung untuk berada di Jabal Rumat. Ya, Jabal atau kemudian, ya, kurang maju, Pak. Oh, kurang maju. Segini. Masya Allah. Tapi suaranya sama bagus ya kalau dekat. Jadi akhirnya apa? Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk berada di Jabal Rumat. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk menjaga barisan belakang pasukan kaum muslimin. Mengingat Rasulullah SAW tahu betul bahwa jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah musuhnya. Musuhnya berapa? Musuhnya 3.000 pasukan. Sehingga Rasulullah SAW kala itu menempatkan tidak kurang dari 70, dalam riwayat menyebutkan 50, untuk berada di Jabal Rumat, menjaga barisan belakang kaum muslimin. Disitulah kata Khalid bin Walid, beliau menceritakan bahwa sungguh walaupun beliau ini belum pernah kalah dalam peperangan, beliau mengakui bagaimana kemudian taktik perang Nabi kita SAW tidak pernah kemudian beliau, ya, bisa mengalahkan secara taktiknya. Ya, memang pada saat perang itu jelas Khalid bin Walid memenangkan perang itu karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi kita SAW. Tapi yang jelas Khalid bin Walid mengakui bahwa pada saat itu
hampir ya seluruh peperangan Khalid bin Walid tidak melakukan apa-apa karena beliau sudah dikunci pergerakannya. Khalid bin Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahal itu disebutkan oleh para ulama kita, itu berada di sayap kanan dan kiri. Ketika kemudian kaum muslimin lengah, mereka punya strategi akan menyerang dari belakang. Tapi oleh Nabi SAW, di bagian kiri mereka sudah ada gunung Uhud, sehingga mereka tidak mungkin melewati gunung Uhud yang begitu besar. Sedangkan kemudian di sebelah kanan mereka itu ada Jabal Rumat, yang mungkin saja mereka bisa lompat dan kemudian mengitari dari Jabal Rumat itu. Tapi oleh Nabi SAW ditempatkan di situ beberapa sahabat pemanah ulung untuk menjaga barisan belakang. Disinilah kata Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, kami tidak bergerak sama sekali selama peperangan. Ini luar biasanya strategi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu teman-teman, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya kasih iklan terkait tentang kisah ini, di mana ketika hari ini kita memeluk agama Islam, tentu kita tidak hanya kemudian tahu bahwa agama Islam ini lengkap secara syariatnya. Tentu kita memeluk agama Islam ini bukan hanya lengkap secara hukum-hukumnya, tapi kita juga memiliki suri toladan yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kecerdasan dan kepiawaian seorang pemimpin, yang kemudian hari ini memang kita butuhkan pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang pintar. Karena kemudian Nabi kita SAW bukanlah orang yang kemudian tidak bisa memimpin. Beliau orang yang sangat piawai sekali dalam memimpin. Beliau sangat cerdas sekali dalam memimpin. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya menempatkan pasukan tersebut, membuat pergerakan orang-orang musyrikin menjadi tidak bisa sempurna. Akhirnya apa? Mereka hanya bisa melawan dari depan, sedangkan pasukan yang kemudian harus melawan dari depan itu jumlahnya sangat terbatas. Sehingga 700 pasukan perang itu cukup untuk kemudian bisa menghandle pasukan mereka. Kenapa? Karena berhadapan hanya satu lawan satu. Artinya mereka hanya berperang dari satu sisi. Seandainya dari dua sisi, mungkin kaum muslimin akan langsung kalah pada saat itu. Tapi kemudian Nabi SAW dengan taktik perangnya itulah kemudian akhirnya menjadikan kaum muslimin bertahan. Bahkan kaum muslimin memenangi perang tersebut di awal sesi peperangan pertama. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika perang berkecambuk, kita tahu ya, kaum muslimin pada saat itu sudah di atas angin. Menang kaum muslimin, sudah memukul mundur. Tetapi disinilah yang kita akan ambil pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Ketika Rasulullah SAW sudah memberikan aturan kepada para sahabat yang kala itu ditempatkan di Jabal Rumat untuk tidak turun. Walaupun kami kalah ataupun kami menang, jangan pernah turun. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Tapi begitulah, jangankan kita, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka tentu adalah orang-orang hebat saja. Ketika kemudian sudah melihat fitnah yang kemudian silih berganti datang kepada mereka, ternyata Allah kisahkan di mana ada di antara mereka yang terfitnah. Oleh karena itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini ada di antara kita yang merasa aman dari fitnah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang rugi. Ada satu kalimat ulama kita yang menerangkan bahwasanya fa in la budda bil iqtida faqtadu bil amwat fa innal hayya la yu'manu minal fitan. Sesungguhnya kata para ulama, seandainya kalian harus kemudian melakukan fanatisme kepada seseorang, maka silahkan fanatiklah kepada orang yang telah wafat. Kenapa harus fanatik kepada orang yang wafat? Dan yang dimaksud dengan orang yang wafat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Fa innal hayya la yu'manu minal fitan. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak akan pernah selamat dari yang namanya fitnah. Tidak akan pernah, bukan tidak akan pernah selamat, maksudnya tidak akan pernah aman dari yang namanya fitnah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, badiru bi a'mali fitanan kakita'il laili mudlim. Bersegeralah kalian untuk terus mengisi langkah-langkah, detik-detik kehidupan kalian dan hembusan-hembusan nafas kalian. Artinya, iringilah kehidupan kalian dengan bersegera melakukan kebaikan.
Kenapa? Karena kehidupan kita itu akan dihadapkan dengan fitnah yang silih berganti. Kakita ilaili mudlim, seperti penggalan-penggalan malam, kata Nabi. Seperti apa? Penggalan-penggalan malam. Bapak Ibu kalau kemudian melihat maghrib, ya di Bali ini kalau kemudian jam 6.30 kita maghrib ya kira-kira, kita ngelihat langit-langit itu belum terlalu gelap. Ya, saya baru kemarin video call sama keluarga, kemudian saya bilang ini saya jam 6.30 sudah di Bali. Loh, kok masih terang? Karena 6.30 di Semarang itu sudah gelap ya. Di waktu maghrib itu kita akan melihat mungkin langit-langit itu masih terang. Nanti Isya, garis merah yang ada di barat itu sudah mulai hilang. Dan itu sekaligus bertanda kemudian masuknya waktu Isya. Semakin malam semakin gelap. Begitulah yang disebut dengan kakita'il laili mudlim. Itu yang disebut dengan penggalan-penggalan malam. Artinya dalam hidup kita itu akan kemudian senantiasa dihadapkan dengan fitnah yang silih berganti dan relatif fitnahnya berbeda-beda. Hari ini kita bisa menghadapi fitnah, tapi besok hari belum tentu. Kemarin kita berhasil lepas dari fitnah dan ujian serta cobaan, namun besok hari tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita pasti berhasil sebagaimana yang lalu. Inilah kehidupan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah menyebutkan khattan Nabi SAW khattan murabba'an. Nabi SAW dulu pernah menggambar dengan gambar persegi. Gambar persegi, wa khatta khututan mustaqiman kharijan minha. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menggaris garis yang lurus tembus dari persegi itu. Terus. Ya, ini mungkin kalau ada papan tulisnya, mungkin saya gambarkan sedikit. Kemudian Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, memberikan garis-garis kecil yang kemudian melintang dari garis yang lurus tembus dari persegi itu. Kemudian Nabi SAW menggambar seakan-akan itu ada manusia yang di dalam persegi itu. Hadal insan. Nih manusia itu ada di dalam kotakan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa garis-garis yang melintang banyak itu adalah wahadal a'rad. Ini adalah halangan, rintangan dan fitnah yang akan seringkali dijumpai oleh seorang hamba ketika dia menjalani hidup. Kemudian Nabi SAW mengatakan hada ajaluh wahada amaluh. Kemudian di tepi ya yang bersinggungan antara garis yang lurus dengan persegi ini ajal manusia. Artinya manusia tidak akan pernah keluar dari persegi itu. Sedangkan angan-angannya amaluhu, angan-angannya itu menembus dari ajalnya. Nabi SAW menyebutkan secara detail, idza ahta'ahu hadza nahasyahu hadza. Ingat, manusia itu ketika menghadapi hidup yang dia jalani, begitu kemudian fitnah datang kepada dia, seringkali kita dapatkan apa tidak nih Bapak Ibu? Begitu kemudian kita dapat masalah, kita hadapi, mau tidak mau selesai masalahnya. Apakah selesainya karena kemudian kita membiarkan dan kemudian kita kalah dengan fitnah itu? Atau mungkin kita selesainya kita selesaikan dengan gentleman, dengan kesatria, dengan keberhasilan dan kemudian ketakwaan. Ini ada beberapa kemungkinan. Tapi oleh Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Nabi kita SAW, manusia itu tetap akan senantiasa apa? Menghadapi masalah yang kemudian usai. Tapi apakah ketika selesai masalah yang kita hadapi itu akan selesai semua sampai akhirnya kita tidak pernah ada masalah? Tidak. Beliau mengatakan idza ahta'ahu hadza nahasyahu hadza. Ketika kemudian selesai dari satu masalah akan dihadapkan dengan masalah yang lain. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, lihat hari ini pelajaran yang kemudian kita akan dapati dari perang Uhud. Sekelas para sahabat yang imannya luar biasa. Yang mereka disebut di dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Yang mereka adalah orang-orang yang bertasabbuk masuk Islam. Mereka orang-orang yang kemudian membela Nabi. Memperjuangkan Islam di awal datangnya Islam. Yang mereka mengorbankan harta, keluarga, jiwa, harta mereka. Mereka keluarkan semua, mereka korbankan semua. Tapi kemudian ternyata ketika fitnah menyambar-nyambar kepada mereka, ada di antara mereka yang tumbang dari fitnah tersebut. Kisahnya bukan kemudian kita melihat, kadang ada sebagian kita kalau ngaji itu kadang-kadang salah kaprah Pak. Kita ngaji, gimana ya sahabat kok nggak manut ya sama Nabi gitu.
Enggak gitu. Kadang-kadang kita perlu merubah mindset kita dalam belajar. Kadang-kadang kan sebagian kita duduk di masjid, begitu disebutkan ciri-ciri orang munafik A, B, C, D, E, ciri-ciri orang kafir begini, jeleknya orang begini, yang dibayangkan orang lain bukan dia. Ini masalah besar. Jadi setiap kali kemudian kita ngaji ini, baik itu kemudian kisah-kisah tentang orang buruk, baik itu kisah-kisah tentang orang baik, kalau orang baik jangan dibayangkan kita, bayangkannya orang lain. Tapi kalau orang buruk, bayangkannya itu harusnya kita. Agar kita bisa mengambil apa? Pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kebanyakan masalah yang terjadi di lingkungan kita, bahkan kepada pribadi dan personal kita adalah ketika kita ngaji mikirnya orang lain. Oh itu ciri-cirinya kayak teman saya itu Ustaz. Loh, nggak bisa begitu. Ngaji itu astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, semoga itu bukan saya, ya Allah, lindungi saya dari masa. Tapi yang mungkin, ya Allah, astagfir, istighfar dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kemudian menerima nasihat itu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid, di halaman pertama, beliau menghadirkan salah satu ayat dalam surah Qaf, di mana beliau menghadirkan ayat dalam Al-Quran, Inna fi dzalika la dzikra. Sungguh di dalam Al-Quran itu ada peringatan. Peringatan itu untuk siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Peringatan itu diperuntukkan bagi mereka yang kemudian apa? Memiliki hati. Aw alqas sam'a, atau menyiapkan pendengaran mereka, wa huwa syahid, sedang mereka menyaksikan. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, kita ini, kita semua, termasuk saya, ketika kemudian ngaji, belajar agama, pikiran kita untuk orang lain, maksudnya pikiran kita yang jelek-jelek itu untuk orang lain, yang baik-baik itu kita, ini keliru. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, kita tadaburi, di dalamnya itu ada peringatan. Tapi peringatan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang memiliki mahalun qabil. Hati yang memang siap menerima nasihat. Makanya kalau kita misalkan ngaji ke masjid, kemudian kita sudah membayangkan kesalahan teman kita, kedzaliman yang dilakukan oleh teman kita, nggak akan dapat apa-apa, kecuali selalu kita akan mengambing hitamkan manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat terbesar, terhebat, tetapi kemudian ada fungsinya dan ada peruntukannya. Bagi siapa mereka yang kemudian bisa mendapatkan Al-Quran? Bagi mereka yang menyiapkan hatinya untuk mendapatkan nasihat dan peringatan dalam Al-Quran. Ya, maka kita kembali kepada apa yang kita bahas, di mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka sudah memiliki keimanan yang begitu luar biasa, ternyata mereka pun masih terfitnah. Apakah ini tentu kemudian hanya sekedar pembahasannya, oh sahabat gitu ya, gini-gini? Enggak, itu pelajaran bagi kita. Tidaklah kemudian yang menimpa para sahabat, bahkan yang mungkin pernah terjadi pada Nabi kita SAW, adalah semuanya untuk pelajaran bagi kita semua. Selevel para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in saja, begitu melihat apa? Ghanimah, harta rampasan perang yang sudah berserakan karena dipukul mundur mereka oleh kaum muslimin. Para sahabat mulai kemudian, ini kalau kita nggak turun nggak kebagian kita. Kenapa? Karena isu sebelumnya di tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad membagi ghanimah. Antum harus tahu sejarah dalam Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus, nabi-nabi terdahulu tidak ada namanya syariat mengambil ghanimah. Haram bagi seorang muslim, pengikut Nabi siapapun sebelum Nabi Muhammad, untuk mengambil ghanimah. Jadi kalau mereka mendapatkan ghanimah, mereka harus membuang dan menguburkannya. Tidak boleh diambil kecuali di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu syariat dibolehkan dan dibenarkan ketika tahun kedua Hijriah. Nah, memori itu oleh para sahabat malah menjadi fitnah.
Wah, ini kalau kemudian nanti saya nggak turun, saya nggak dapat ini. Ya, jangankan kok masalah ghanimah emas dan perak, Pak. Kadang-kadang kita kalau lebaran itu ada ngambeng, tahu kalau di Jawa itu ngambeng, Pak, tahu? Ngambeng itu. Kalau di kampung saya sih masih sering kita kumpul di musola di masjid, ada tetangga bawa lontong sama opor. Yang sebelahnya lagi apa itu? Bawa rendang, opor sama lontongnya. Ketupat begitu ya. Ada lagi tetangga lagi yang bawa ternyata cuman mohon maaf nih, kerupuk sama tempe misalkan. Dibagilah gitu. Nah, sebagian kita kadang-kadang wah, opornya enak nih, ayam kampung nih gitu. Mepetlah ke sini kita. Ya, mepetlah ke ayam kampung. Wah, ternyata ayam kampung ini ternyata yang mepet banyak juga ini. Yang kerupuk sama tempe malah jarang itu. Begitu kemudian ustadznya, kiainya, saya waktu itu pernah jadi pelaku ustadznya, saya berdoa di akhir ya. Begitu saya doa, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak, orang kampung bisa pukul-pukulan gara-gara ayam kampung, Pak. Wah, bisa sikut-sikutan, bisa kan. Bahkan ada lontong yang sampai putus jadi dua gara-gara apa? Gara-gara cuman rebutan itu. Bayangkan Pak, kalau seandainya kita dulu ikut perang Uhud, kira-kira kita jadi apa waktu itu? Jadi apa kita kira-kira? Mungkin kita kalau sudah ditempatkan di Jabal Rumat, kita yang turun pertama mungkin. Ya, makanya jangan pernah remehkan fitnah. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada fitnah dunia ini dan fitnah perempuan. Kenapa? Karena memang fitnah dunia ini menyambar-nyambar. Dan dunia itu macam-macam ada. Kita tahu bahwa fitnah dunia ada emas, ada perak, ada kendaraan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ini semua fitnah. Maka hati-hati kita. Seorang mukmin harus memiliki sifat mawas diri dan hati-hati. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kita doa, mengajarkan kita menjauhi fitnah, mengajarkan kita untuk kemudian berzikir sebagai wiqayah ataupun perlindungan bagi kita? Karena kita adalah makhluk-makhluk yang lemah. Sampai pun kita ustadz, sampai pun kita dai, sampai pun kita adalah akademisi dalam urusan agama yang kemudian paham hadis, paham Al-Quran, tidak ada satupun di antara kita yang bisa kemudian lepas dari yang namanya fitnah. Banyak kejadian di sekitar kita. Orang-orang alim yang tidak kemudian kita ragukan keilmuannya, hafal Al-Quran, hafal ratusan bahkan ribuan hadis, tapi kemudian mereka tumbang hanya karena perempuan. Mereka tumbang hanya karena harta. Mereka tumbang hanya karena kemudian jabatan. Kenapa dulu Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk terus menjaga diri dengan zikir, doa dan menghindari fitnah-fitnah? Karena semua kita adalah orang-orang yang lemah. Nabi SAW menyebutkan inna qulubal insan baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Sungguh hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membolak-balikkan hati kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kenapa? Karena kita semua lemah. Lah apalagi kita, sahabat saja begitu melihat fitnah dunia, turun mereka. Begitu mereka turun Bapak Ibu, turun, disinilah Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal melihat potensi dan peluang itu. Akhirnya subhanallah, antum tahu bagaimana kemudian Khalid kala itu belum masuk Islam, memimpin tidak kurang dari 100 pasukan berkuda dengan persenjataan lengkap. Bahasa gampangnya ini pasukan elit. Tapi mereka tidak bisa bergerak karena strategi Nabi. Begitu strategi Nabi dirusak oleh sebagian sahabat karena mereka tidak taat kepada Nabi, habislah mereka para sahabat. Pasukan Rasulullah SAW yang tadinya 50 atau dalam riwayat 70 orang berada di Jabal Rumat, turun hingga cuman ada mungkin 7 atau 10 orang. Antum bisa bayangkan. Akhirnya Khalid bin Walid melihat ini adalah peluang emas. Dia pun radhiyallahu ta'ala anhu yang kala itu belum masuk Islam, memutar dengan 100 pasukan kudanya, memutari
ya Jabal Rumat dan memukul kaum muslimin dari belakang. Akhirnya apa? Barisan belakang kaum muslimin yang kala itu sudah sebenarnya melihat rampasan-rampasan perang, pedang, tameng yang sudah berserakan, mereka kembali akhirnya posisi siap lagi untuk kemudian menghadapi pasukan yang menyerang dari belakang. Tapi itu sudah terlambat. Pasukan yang sudah kocar-kacir lari, tunggang langgang, akhirnya mereka kembali karena mereka terlihat di mana pasukan sebagian mereka sudah berada di belakang kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin digencet dengan pasukan lebih dari 2000 pasukan. Antum bisa bayangkan, 700 orang digencet dengan 2000 lebih pasukan. Karena sebagian mereka sudah mati, sebagian mereka. Kita tahu bahwa kaum musyrikin kala itu sudah pada tumbang sebagian. Ada yang kemudian mereka lari tunggang langgang, mengkabur dan seterusnya. Tapi tidak kurang dari 2000 orang menyerang kaum muslimin dari dua arah. Disinilah kemudian membuat kaum muslimin betul-betul kocar-kacir. Sampai-sampai kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada di antara mereka yang hanya duduk ketika apa? Ketika mereka mendengar isu yang kemudian dilontarkan oleh mereka orang-orang musyrikin bahwa mereka telah membunuh Nabi Muhammad. Ternyata dalam sejarah kenapa mereka berteriak bukan strategi ternyata. Mereka itu melihat Mus'ab bin Umair yang terbunuh, dianggapnya itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang dalam sejarah anak muda yang mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad SAW adalah Mus'ab bin Umair. Ada di antara mereka yang berteriak, laqad qataltu Muhammada, qataltu Muhammada, qataltu Muhammada, aku sudah membunuh Muhammad. Antum bayangkan, ucapan itu membuat Umar bin Khattab melempar pedangnya. Kenapa? Apalagi yang mau diperjuangkan kalau Nabi Muhammad telah wafat. Makanya Allah menyebutkan ada di antara mereka yang kemudian duduk, ada di antara mereka yang terus berperang, ada di antara mereka yang sudah gak peduli dengan perang itu, dilempar pedangnya, di mereka hanya menyaksikan dan mereka ada yang kemudian akhirnya terbunuh. Tapi kisah yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita di mana Hamzah bin Abdul Muthalib yang kala itu kemudian ditombak oleh Wahsy, ya, kisah yang luar biasa, panglima perang Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala, sampai Wahsy menceritakan, aku ketika menombak Hamzah, karena memang Wahsy ini tidaklah dia ikut perang Uhud kecuali misinya cuma satu, Bapak Ibu. Apa misinya? Cuman bunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Misinya cuma satu. Dibayar oleh Hindun. Kita tahu Hindun siapa? Keluarganya siapa? Abu Jahal. Istrinya siapa? Subhanallah. Tugas dia itu cuma apa? Kamu saya bayar hanya untuk bunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kala itu Wahsy kita tahu seorang yang sangat pandai dalam menombak. Dia tombak Hamzah, dia sendiri yang gemetar. Kenapa? Umumnya orang ditombak ketika kena dadanya itu langsung tumbang mungkin 1, 2, 3 detik langsung tumbang. Hamzah masih megang tombaknya dan dia masih mukul lebih dari 100 orang di depannya. Antum bayangkan. Makanya ketika kemudian Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, dia sendiri gemetar ketakutan. Hamzah begitu kuat radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian beliau meninggal syahid di medan perang Uhud. Antum tahu ada kisah yang luar biasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama syiar yang lainnya. Sebuah kisah yang kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sedikit ini saya majukan ceritanya. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dan mati syahid di medan perang Uhud, kita tahu beliau dimutilasi. Beliau dimutilasi. Sehingga Rasulullah SAW ketika sudah melihat Hamzah bin Abdul Muthalib itu tidak lagi terlihat wajahnya, berlumuran darah, badannya termutilasi, dipotong-potong. Maka Hamzah yang kala itu sudah berkujur di medan perang tersebut, beliau pun Nabi kita SAW memanggil sahabat yang mulia yang bernama Zubair bin Awam. Siapa itu Zubair bin Awam? Anak dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Siapa Sofiyah? Saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti Zubair bin Awam itu hakikatnya siapa? Keponakannya Hamzah bin Abdul Muthalib atau sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya namanya Sofiyah binti Abdul Muthalib, berarti masih sepupunya Nabi Muhammad. Dan beliau punya istri namanya Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma binti Abi Bakar? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari pernikahan mereka berdua lahirlah Al-Arba'ah Al-Abadilah.
Kalau dalam ilmu hadis itu disebutkan ada 4 nama sahabat yang bernama Abdullah, yang kemudian paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar ibn Khattab. 4 sahabat ini yang namanya Abdullah, namanya Al-Arba'ah Al-Abadilah. Antum bisa tahu bagaimana kemudian anak ini bisa lahir dan menjadi muhaddits di kalangan para sahabat, tidak lain tidak bukan karena ayahnya as-sabiqunal awwalun, yaitu Zubair bin Awam, sepupu Nabi kita SAW. Kemudian ibunya siapa? Asma binti Abi Bakar, yang tadi malam saya ceritakan di Masjid Baitul Ma'mur. Ada yang ikut tadi malam di Masjid Baitul Ma'mur? Bagaimana seorang Asma binti Abi Bakar mengajarkan kepada kita tentang hakikat laki-laki bukan menggunakan kekuatan fisiknya untuk memukul perempuan. Kisahnya bagaimana? Kisahnya Asma binti Abi Bakar ketika kemudian masih berada di rumahnya Abu Bakar, datang siapa? Abu Jahal yang kala itu sudah seharian semalaman suntuk menunggu rumah Nabi, ternyata yang keluar Ali bin Abi Thalib. Sehingga Abu Jahal ini dengan pasukannya datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Begitu dibuka pintunya, ternyata Asma binti Abi Bakar yang keluar. Ditanya sama Abu Jahal, mana bapakmu? Kata Asma, la adri, saya nggak tahu. Ditampar langsung sama Abu Jahal. Tangannya besar Abu Jahal, laki-laki dewasa, pemuka Quraisy. Begitu ditampar keluar darahnya, kalimat yang keluar dari Asma, awalam taqdir 'ala rijali tadribun nisa. Ini kalimat, Pak, kalau kita paham, kita nanti akan semakin lembut sama perempuan. Kenapa? Karena artinya adalah, apakah kamu wahai Abu Jahal tidak lagi mampu melawan laki-laki kami dan kemudian kamu memukul perempuannya? Subhanallah. Ini nasihat untuk siapa nih? Untuk kita para laki-laki. Kekuatan fisik kita itu bukan untuk mendolimi wanita, Pak. Makanya kalau ada di antara kita yang kuat laki-laki kok mukul perempuan, itu banci. Dan umumnya biasanya orang begitu. Orang kalau kemudian kasar sama perempuan, itu menunjukkan kalau di tengah-tengah laki-laki biasanya dibully itu orang. Karena nggak berani sama laki-laki, makanya beraninya sama perempuan. Makanya yang suka kasar sama perempuan tobat. Dan ini kajian yang disuka ibu-ibu begini nih. Ya, ibu-ibu pasti suka kalau kemudian kita nasihatin bapak-bapak. Betul. Saya sering kali bilang kalau ada di antara kita laki-laki kasar, demi Allah, kita ini bukan muslim sejati. Kenapa? Karena muslim tidak boleh laki-laki mendolimi perempuan dengan fisiknya. Tidak boleh. Berarti kalau nggak pakai fisik boleh? Ya nggak boleh. Maksudnya lebih haram lagi kalau menggunakan fisik. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, apa yang kemudian paling diharamkan untuk laki-laki terhadap perempuan? Nabi SAW bersabda, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Laki-laki itu pantang untuk apa? Memukul wajah perempuan dan pantang bagi mereka menjelek-jelekkan perempuan. Kenapa? Ada syariat cerai. Kalau ente nggak bisa mendidik perempuan, nggak sanggup, itu ceraikan bisa, nggak masalah. Makanya ada kemudian tulisan yang bagus kemarin saya baca, ya, dari beberapa syarah para ulama yang diterjemahkan secara bahasa Indonesia. Apa katanya? Seorang wanita yang dicerai laki-laki itu belum tentu wanita itu wanita buruk. Belum tentu wanita buruk. Karena perceraian itu tidak menunjukkan bahwasanya harus ini berarti jelek semua atau kemudian satunya yang jelek, enggak. Bisa jadi ada perspektif yang lain. Di mana kemudian kata para ulama, wanita yang dicerai seorang laki-laki itu tidak harus mereka perempuan buruk. Karena bisa jadi dia adalah wanita yang kemudian menikah dengan laki-laki yang gagal memimpin. Enak toh? Enak. Ibu-ibu jadi wah cocok juga ini mungkin. Jadi kita harus banyak introspeksi Bapak Ibu bahwa kita ini sesungguhnya nih di level mana nih. Kita nih kalau kemudian sekarang hanya bisa nyalah-nyalahin perempuan begini, kita yang nggak bisa atau susah memang perempuannya. Maka kalau dalam perspektif kita sebagai laki-laki harusnya kita menganggap diri kita lah yang masih gagal. Wah, ibu-ibu di bawah, betul Ustaz, betul. Betul itu Ustaz, betul itu. Mic-nya jauhin. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya apa? Asma binti Abi Bakar mengajarkan kepada kita
Betapa kemudian laki-laki itu kekuatan fisiknya bukan untuk mendolimi wanita. Nah, kenapa kok Asma binti Abi Bakar ini begitu hebat? Karena beliau salah satu di antaranya anaknya Abu Bakar. Kemudian menikah dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW sekaligus sepupu beliau dan teman dekatnya Abu Bakar sendiri. Ustadz, kok bisa ya temannya Abu Bakar dinikahkan sama anaknya? Makanya ini yang sering saya bilang. Kok bisa? Zubair bin Awam itu kan teman dekatnya Abu Bakar, circle-nya Abu Bakar. Kok bisa dia menikahkan Abu Bakar? Abu Bakar menikahkan Zubair bin Awam yang merupakan temannya dengan anaknya sendiri. Kenapa? Ayo coba. Kenapa? Anda mau tanya. Ya karena ganteng Ustadz, oh karena kaya, enggak. Karena Abu Bakar tahu kesolehan Zubair bin Awam. Lah coba kita bersirkel, kita ngobrol, kenapa ini temanmu nggak nikah-nikah, cuman dibully aja. Kamu punya anak juga nggak ditawarin. Alah, bahaya Ustadz kalau sama dia loh. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita tahu siapa kita ini. Kita kalau berteman itu bukannya kemudian tahu kesolehan teman kita, malah justru kebalik. Kita tahu keburukan teman kita, subhanallah. Makanya antum nggak usah mikir macam-macam. Bukan kemudian kita mengatakan, oh orang tua kejam nikahkan dengan temannya sendiri. Loh kalau memang soleh nggak ada masalah. Ya antum pun kemudian kalau anak tahu antum orang soleh dan baik dan kemudian masya Allah, anak punya anak perempuan pun tidak ada masalah. Nikah sama antum yang lebih tua pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena laki-laki tahu bahwa kemudian kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan apa? Wala tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah kita nikahkan anak perempuan kita kecuali dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang bertakwa kepada Allah itu punya ciri-ciri, Pak Bu. Apa ciri-cirinya? Idza ahabbaha akramaha wa idza karihaha lam yadlimha. Ciri-ciri orang bertakwa itu kalau dia cinta sama tuh anak perempuan, maka dia akan memuliakan anak perempuan kita. Namun sebaliknya, kalaupun kemudian kita tahu namanya anak kita perempuan mungkin ada kekurangan, mungkin ada kejelekannya, nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau dia nikah dengan orang yang bertakwa, insya Allah aman, Pak. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang bertakwa, dia tidak mungkin mendolimi si wanita. Zain? Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Akhirnya Zubair bin Awam pun dipanggil oleh siapa? Oleh Rasulullah ketika melihat Hamzah bin Abdul Muthalib sudah dipotong-potong, sudah dimutilasi. Maka Rasulullah SAW memanggil Zubair bin Awam. Zubair, kamu tolong halangi ibumu, maksudnya bibinya Nabi Muhammad kan Sofiyah binti Abdul Muthalib, ibunya Zubair bin Awam. Kamu halangi bibiku, ibumu itu dari Hamzah bin Abdul Muthalib pamanku. Biar dia tidak melihat bagaimana saudara laki-lakinya dipotong-potong. Karena Rasulullah tahu betul hati perempuan itu lembut. Tapi ini perempuan lain, Ustadz. Sofiyah ini perempuan lain, ini kisahnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Zubair bin Awam, Sofiyah binti Abdul Muthalib dengar apa yang dikatakan Nabi. Beliau datang, tidak bisa dipungkiri wajahnya tetap nangis, tapi jiwanya kuat. Apa kata Sofiyah? Ya Rasulullah, kenapa engkau halangi aku untuk melihat saudaraku? Sambil nangis tapi kuat dia, tegar. Sambil mengatakan, limadza abki wa ahzan ya Rasulullah? Untuk apa engkau takutkan aku menangis dan sedih? Wa dzalika fi dzatillah. Untuk apa engkau mengkhawatirkan aku sedih dan nangis? Biarkan aku melihat saudaraku, kata Sofiyah. Karena ini di jalan Allah. Saudaraku ini meninggal di jalan Allah, kata Sofiyah binti Abdul Muthalib. Yang mengajarkan kepada kita betapa kemudian ketika mereka para sahabiah mengajarkan kepada kita ketegaran. Mengajarkan kepada kita bahwa jihad di jalan Allah itu adalah kebahagiaan. Kita baru kemudian suami ngomong sama istri, Umi, Abi mau jadi relawan. Nah, gak usah relawan-relawan. Abi mau ngaji, mau jadi panitia. Sudah, ngelihat aja lah dari rumah. Enggak, Pak. Ini ibu-ibu juga nasihat. Kalau ada suaminya mau ngaji, ada suaminya mau jadi relawan, ada suaminya mau infak, ada suaminya mau berkarya,
dukung mereka. Kenapa? Karena ini di jalan Allah. Bukan malah gembos-gembosi, bahkan menangisi suaminya. Kok nggak pulang-pulang kayak Bang Thoyib gitu? Enggak. Walaupun dalam perspektif yang lain, terkadang juga kita harus menasihati sebagian saudara kita, kerjaannya mau jadi relawan, di rumah istrinya makan nasi sama kerupuk, itu nggak boleh juga kan gitu. Harusnya dia lebih memprioritaskan. Tapi kalau dia sudah mapan, dia sudah punya rezeki, alhamdulillah punya penghasilan, yang kemudian istrinya dicukupi, dia bisa berkarya di masjid, dia bisa sibuk dengan pengajian, dia sibuk dengan belajar, dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka dukung ibu-ibu untuk suaminya melakukan itu. Kenapa? Karena ini di jalan Allah. Dan ini sekaligus untuk menasihati kita semua, kalau mondokin anak ya jangan juga nangisan. Ya, anaknya mondok ditangisi sampai sebulan nangis, nggak berhenti-berhenti. Ada begitu? Ada. Tapi subhanallah, ini kisah terakhir Pak. Saya tuh dulu pernah ngomong begini agak sedikit ekstrim Pak. Saya selalu bilang kalau ada ibu-ibu nangis atau bahkan bapak-bapak nangis, udahlah nggak usah ditangisi, anaknya mondok biar betah, ibu doain aja. Jangan nangis. Saya contohkan saya sendiri Pak. Karena saya dulu lulus SD itu langsung dipondokin sama bapak. Dan selama 8 tahun saya mondok dijenguk cuma 2 kali Pak. Itu saya ceritakan. Saya kira saya pada saat itu mencontohkan orang tua. Saya contohkan itu. Saya itu dijenguk bapak ya cuma 2 kali. Lah, sehingga saya pada 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu seakan-akan saya orang yang kuat gitu. Kenapa? Karena anak saya belum ada yang mondok Pak. Lah tahun ini anak saya itu mondok, tahun lalu itu anak saya mondok. Istri saya sampai meluk saya, kenapa abah nangis? Ninggalkan anak di pondok itu loh, saya berembes. Ya Allah, ternyata betul ya. Kenapa bapak ibu kemarin pada nangis? Ternyata kalau saya sebagai orang tua, saya nggak tega Pak. Kalau saya dulu sebagai santri kan cambeling gitu, di pondok kayak guyang-guyu aja kan itu. Ternyata kalau kita sebagai orang tua nggak tahan Pak. Bener. Saya nangis 2 hari Pak. Saya setiap sholat saya nangis. Teman saya tanya, Ustadz kenapa nangis? Dia pikir saya khusyuk sholatnya. Saya mikirin anak Pak. Subhanallah. Ini kisah betul nyata ini. Makanya saya itu hikmahnya apa? Hikmahnya kalau ada orang kemudian begini gak usah diejek sudah. Ya, kita kan 3 tahun yang lalu saya ejek orang tua tuh. Udah bapak itu nangisan, udah gak usah anak biar berjuang. Ternyata begitu saya mondokin anak saya sendiri nangis saya Pak. Subhanallah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan insyaallah taala kita bisa sambung lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.